Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Firdausi, berasal dari kelas MB 4908. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia-Nya hingga sampai saat sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Kasus ini menceritakan tentang Farhan, seorang arsitek muda yang sukses secara karir. Namun, dalam perjalanan karirnya mengalami krisis identitas dalam hidupnya. Ia merasa bahwa pencapaian materi yang selama ini ia kerjakan ternyata tidak memberikan ketenangan batin. Dari sinilah muncul kesadaran untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari makna hidup yang selama ini. Karena mungkin dia merasa gak ada nikmat hidup di dalam karirnya ini. Farhan ini merasa hampa meskipun sudah memiliki karir yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari ketenangan hati. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 28 disebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi, kekosongan yang dirasakan Farhan merupakan tanda bahwa ia membutuhkan kedekatan kepada Tuhan, atau disebut juga dengan spiritual. Kemudian Farhan mulai menyadari bahwa hidup ini bukan kebetulan, melainkan Allah sebagai pencipta dan pengatur hidupnya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Artinya, tujuan hidup utama dalam manusia itu hanya beribadah kepada Allah, yang bukan sekedar mengejar dunia. Farhan mulai disiplin menjalankan sholat 5 waktu dan gemar berbagi kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan tidak hanya dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, seperti bersedekah kepada fakir miskin, memberi baju pakaian kepada anak yatim piatu, dan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian Farhan diminta untuk merancang bangunan yang memiliki fungsi meragukan secara agama. Maksudnya, dalam Islam, kita diajarkan untuk menjauhi segala bentuk pekerjaan yang mengarah pada kemaksiatan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 dijelaskan bahwa kita tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Apalagi itu zina, teman-teman. Oleh karena itu, Farhan harus mempertimbangkan dengan serius apakah proyek tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Farhan mencari solusi dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini merupakan langkah yang tepat karena dalam Islam, setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas. Tidak hanya dalam logika, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, muncul lagi permasalahan. Terjadi konflik antara staf yang berbeda keyakinan terkait penggunaan ruang ibadah. Dalam hal ini, Farhan sebagai pemimpin harus bersikap adil dan bijaksana. Dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 6 disebutkan, "Untukmu agamamu, untukku agamaku," yang mengajarkan kita untuk saling menghormati terhadap perbedaan yang ada, yaitu dalam perbedaan agama. Namun, sebagai seorang muslim, Farhan juga tetap harus menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim. Nah, dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya berkaitan dengan kesuksesan dunia, tetapi juga harus diimbangi dengan nilai-nilai spiritual. Karena balik lagi di awal, tujuan kita hidup itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh yang terlalu fokus kepada dunia.
karena itu akan berdampak besar sekali teman-teman. Nah, tetapi kita di dalam hidup ini harus diimbangi dengan nilai-nilai spiritual. Seperti Farhan ini, mengalami berbagai macam ujian, mulai dari krisis identitas, dilema pekerjaan, hingga konflik sosial. Sebagai seorang muslim, solusi terbaik adalah kembali kepada ajaran agama Islam dengan berpedoman teguh terhadap Al-Quran dan hadis, menjauhi hal-hal yang haram, serta menjaga hubungan baik antar sesama manusia yang berbeda agama. Baik, segini dulu video presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.